Pemirsa, Saskia Gotik berkurban seekor sapi di kampung orang tuanya di daerah Cikarang Utara. Saskia yang sebelum Idul Adha dihantam banyak masalah hidup, bertekad untuk tak larut dalam kesedihan meski pertunangannya dengan Vicky Prasetyo batal dan banyak mendapat kecaman dari orang-orang yang tahu masa lalu Saskia. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban begitu disambut dengan sukacita oleh seluruh kaum muslim di dunia. Mereka berlomba-lomba membeli hewan seperti sapi dan kambing untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini sebagai simbol berbagi dan solidaritas antar sesama umat, terlebih bagi yang kurang beruntung. Tak terkecuali bagi penyanyi dangdut Saskia Gotik. Di tengah himpitan permasalahan yang tengah dihadapinya kini, kemarin mantan tunangan Vicky Prasetyo itu menyerahkan satu hewan kurban berupa seekor sapi kepada pengurus masjid dekat rumah kedua orang tuanya di Kampung Blokang, Desa Karangsetia, Cikarang Utara. Hewan kurban sapi yang diberikan Saskia ini diperuntukkan bagi nenek dan buyutnya yang sudah meninggal dunia. Sebelum disembelih dan diserahkan kepada warga sekitar, Saskia pun tak lupa menyempatkan diri untuk melihat sapi yang akan dikurbankannya tersebut. Lu Gotik jangan diem lu. Ngapain lu mas? Semudahan ya. Bisa menyisihkan rezeki untuk membeli hewan kurban, Saskia mengaku bersyukur. Ia pun merasakan berkah yang luar biasa setelah memutuskan pertunangannya dengan Vicky beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, saat ini penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyangan itiknya itu memang tengah menikmati masa-masa kebintangannya. Tak heran jika Saskia bisa membeli hewan kurban untuk almarhum nenek dan juga buyutnya. Ini Neng juga punya rezeki, dikasih rezeki alhamdulillah untuk kurban sapi, alhamdulillah bisa beli sapi. Dan tahun ini Neng pengen ngurbanin atas nama nenek, kakek, uyut-uyut Neng yang sudah lebih dahulu menghadap Yang Maha Kuasa. Sejak kedok Vicky Prasetyo sebagai penipu ulung terbongkar, Saskia memang begitu kecewa dan sakit hati. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ia pun harus kembali menelan pil pahit dengan masalah lain yang juga mengganggu hati serta pikirannya terkait hinaan yang dilancarkan oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Tak ingin terus-menerus terpuruk, Saskia pun lebih memilih untuk melanjutkan hidup dan fokus membangun masa depannya. Untuk mencapai move onnya bangkit lagi ya, karena apa ya, jangan sampai terus-terusan seperti itu gitu loh. Aku nggak mau terus-terusan seperti itu. Karena apa? Karena di belakang aku masih banyak orang yang membutuhkan aku. Ya, semua orang pasti punya masa lalu dan aku anggap itu masa lalu. Deraan permasalahan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan Saskia nampaknya akan dijadikan pelajaran berharga bagi kehidupannya. Ia sadar posisinya sebagai seorang bintang adalah untuk menghibur orang lain dengan kepiawaiannya bernyanyi. Meski telah disakiti, namun Saskia tak menaruh dendam sedikit pun kepada orang-orang yang telah menghujatnya serta perkataan yang sempat membuat telinganya panas. Nggak ada rasa dendam, karena kalau Neng mempunyai rasa dendam itu tidak akan berkah ya. Orang ada yang suka sama kita ya alhamdulillah, orang yang menghujat kita, yang menzalimi kita ya alhamdulillah. Udah kita cukup sabar, niat kita, tujuan kita, yang tahu cuma kita dan Tuhan. Jadi udah serahkan aja semuanya sama Tuhan, gitu aja. Keputusan Saskia untuk lebih mengutamakan karir serta keluarganya ketimbang memikirkan permasalahan yang seolah tak ada ujungnya itu nampaknya menjadi obat mujarab bagi kekecewaan hati yang tengah dirasakannya. Semua permasalahan yang sudah kita lalui dengan ikhlas pasti hikmahnya akan lebih baik. Tunjukkanku jalan yang lurus untuk kutapakkan langkahku. Sama seperti Saskia ya pemirsa, pedangdut Ayu Ting Ting juga berkurban dalam bentuk 2 ekor kambing. Sayangnya di Hari Raya Idul Adha ini, Ayu terpaksa merayakannya seorang diri tanpa orang tua yang sedang menunaikan ibadah haji dan tanpa suami yang tak kunjung hadir mendampinginya. Nah, kalau di Hari Raya Idul Adha saja sang suami tidak mendampingi Ayu, siapa yang percaya ya kalau rumah tangga Ayu dan Inji baik-baik saja?
Pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini nampaknya dirasakan berbeda oleh penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Selain karena tak didampingi suaminya Angie, pada lebaran kurban tahun ini pun Ayu tanpa ditemani kedua orang tuanya Abdul Razak dan Umi Kalsum yang tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, Ayu yang kini tengah hamil muda tetap bersemangat menjalankan sholat id di masjid dekat rumahnya di daerah Kemuliaan Depok Barat bersama dengan sanak keluarganya. Mirsa, hari ini kita lagi mau siap-siap buat sholat Idul Adha bareng sama encang-encang saya. Karena alhamdulillah ayah saya udah selesai melaksanain wukuf gitu. Terus tadi malam katanya ngambil batu-batu kecil buat nanti lemparan. Ya udah, sekarang kita berangkat ke masjid ya. Usai sholat id, Ayu pun langsung menyerahkan hewan kurban berupa kambing atas nama ayah dan ibunya. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting memang selalu menyisihkan rezekinya untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha. Tahun ini, ia pun membeli 2 ekor kambing untuk ayah dan ibunya serta 1 ekor sapi atas nama dirinya sendiri yang merupakan hasil patungan dengan warga sekitar untuk disembelih dan dibagikan pada masyarakat di sekitar rumahnya. Pak, saya serahin kambingnya ya Pak. Kambing ayah sama ibu saya. Mana punya saya ini Pak? Aman dong. Pastinya setiap tahun alhamdulillah setiap ada rezeki saya selalu usahain untuk kurban gitu ya. Dengan saya berkurban mudah-mudahan saya nanti semuanya diberikan kesehatan, keselamatan gitu, diberikan kemudahan dalam apapun. Meski di hati Ayu masih menyimpan kesedihan mendalam lantaran permasalahan rumah tangganya dengan Henry Baskoro Hendarso atau Angie yang hingga saat ini seolah tak menemui titik terang. Namun Ayu tetaplah Ayu. Ia masih ceria menjalani kehidupannya ini. Bahkan saat pemotongan hewan kurban miliknya tanpa rasa jijik, Ayu pun datang serta menyaksikan secara langsung tahap demi tahap pemotongan hewan kurban pemberiannya tersebut. Kambing ayah atas nama ayah saya. Mudah-mudahan berkah, amin. Kita lihat pengkulitan kambing yang tadi sudah dipotong. Let's go, kita ke TKP langsung. Sementara itu saat disinggung perihal keberadaan Angie, Ayu pun enggan berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan berusaha mengalihkan pertanyaan awak media yang terus mempertanyakan suaminya tersebut. Ayu dan Angie sendiri menikah pada tanggal 4 Juli 2013 lalu. Pernikahan mereka memang dilaksanakan secara mendadak dan terkesan ditutup-tutupi. Namun berselang 2 bulan kemudian, Ayu dan Angie justru diguncang kabar miring. Belakangan tersiar kabar jika keduanya sudah pisah ranjang. Angie sendiri memang sudah muncul ke media dan mengklarifikasi soal kabar miring keretakan rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting. Enggak, saya lagi Idul Adha ini lagi ngomongin kambing sama sapi kan. Apa yang mau ditangisin, nggak ada. Gitu. Dosa saya aja masih banyak, mendingan nangisin dosa saya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa bagi-bagi dagingnya. Dah. Tapi ya tahun ini aku nggak balik, cuman tapi seneng sih ditemenin sama Mas Aji, ya udah sih nggak apa-apa.